Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat beribadah di dalam anugerah-Nya. Hari ini secara khusus kita beribadah untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ini menjadi sejarah buat kita, karena kali ini kita memperingatinya dari tempat kita masing-masing. Tapi saya percaya, sekalipun secara fisik kita tidak bersama, roh kita menyatu di dalam kemuliaan-Nya, menaikkan syukur bersama-sama di hadapan-Nya. Sebab kematian-Nya sudah memberi jaminan bagi kita. Hari ini ibadah yang kita kerjakan ini akan menambah keyakinan di dalam kita bahwa Yesus sudah mati dan menggantikan semuanya. Hari ini ketakutan, kegelisahan, dan intimidasi akan digantikan dengan roh sukacita. Karena iman kita dapat melihat Yesus sudah mati dan sudah menebus segalanya. Saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian, dan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dia sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Sang mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai
kami dari setiap sakit penyakit, menebus kami dari setiap dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Kau baik, Kau sangat baik Bapa. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sudah gantikan kami. Engkau sudah gantikan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
berikan Yesus Tuhan bagi kami, untuk menjadi penebus bagi kami. Hari ini kami memperingati kematiannya. Betapa kami bangga memiliki Engkau Bapa di surga di dalam Yesus. Oleh karena kematian Yesus, kami boleh kehidupan yang baru. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh punya pengharapan. Kami boleh punya kehidupan yang baru, baik di bumi ini, baik yang akan datang. Kami mengucap syukur, berkati ibadah kami, berkati kami semuanya. Kami berdoa, kami merenungkan firman-Mu, biar Tuhan meneguhkan hati kami, memberi semangat yang baru di dalam hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mendengar firman Tuhan dan merenungkan kebaikannya, karena itu akan membanggakan hati kita. Haleluya. Sekalipun kita hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan ada di mana-mana. Kita sebut namanya, Dia hadir bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin berbagi buat kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, puncak dari penebusan, puncak dari keselamatan adalah ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Dia berjalan kemudian ditangkap dan akhirnya diadili dan disalibkan, akhirnya mati. Kematian Yesus itu telah menjadi harga untuk membayar nyawa kita, membayar hidup kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dengan judul bahwa membawa kematian Yesus. Sekali lagi, membawa kematian Yesus di dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Karena ternyata kematian Yesus itu hanya akan menjadi berita umum saja. Jadi hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya mengingat, mengabarkan kematian Yesus dalam kabar saja, tetapi tidak membawa kematian Yesus itu di dalam hidupnya. Saya mau mengajak kepada kita, kenapa ini penting? Kenapa ini penting bagi kita? Karena ternyata kematian Yesus itu tidak hanya memberi jaminan harga tebusan bagi nyawa dan dosa kita, tapi juga kematian Yesus itu adalah menjadi teladan bagi kita. Karena ternyata bahwa kita tidak hanya percaya Yesus, tapi juga kita harus mati bersama dengan Dia. Kita memikul salib bersama dengan Dia. Dan ini adalah kehidupan kekristenan yang sejati. Berita salib tidak hanya berita bahwa Yesus disalib, tapi juga saya dan Bapak Ibu Saudara juga akan memikul salib, bahkan juga akan disalib bersama-sama dengan Dia. Nah, berita inilah yang penting, dan berita ini harus menjadi kehidupan bagi kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bagaimana membawa kematian Yesus itu, dan kemudian apa kenyataannya di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Yang pertama adalah bahwa membawa kematian Yesus itu artinya begini. Kita harus ada dalam satu suasana bagaimana ketika Yesus sejak dari perjamuan malam, kemudian sampai ditangkap, sampai diadili, sampai kemudian Dia mengangkat atau memikul salib di jalur jalan Golgota menuju gunung Bukit Golgota, sampai kemudian Dia disalib, sampai Dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani, sampai kemudian Dia mati menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Apa yang perlu kita ingat? Ada 3 hal yang penting, dan ini harus menjadi renungan, dan tidak hanya renungan tapi menjadi kehidupan. Kenapa? Karena begini, kalau kita hanya mengingat, melihat, mendengar kematian Yesus tanpa kita terlibat di dalam kematian itu, kita tidak pernah bisa mati.
Karena kekristenan adalah mati bersama dengan Yesus dan kemudian bangkit bersama dengan Yesus. Jadi kita percaya kepada Yesus, amin, tapi kita juga harus mati bersama dengan Yesus. Nah, kita memang tidak mati bersama dengan Yesus dalam arti disalibkan secara fisikal, atau kita ditombak, atau kita mengangkat salib secara harfiah. Tapi Yesus mengajar kepada kita bahwa kehidupan yang bersifat rohani itu menjadi penting bagi kita. Ada 3 poin yang saya sampaikan tentang membawa kematian Yesus. Yang pertama adalah begini. Orang-orang percaya harus siap menghadapi keadaan atau suasana seperti saat kematian Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan kira-kira apa yang dialami oleh Yesus. Sekali lagi, apa yang dialami oleh Yesus sementara dia dalam perjalanan menuju kepada kematiannya. Perjalanan itu sangat buruk dan serius, sangat buruk. Saya mendapatkan ada beberapa hal, kita pasti sudah juga dapat memperolehnya ketika kita membaca firman Tuhan. Poin pertama adalah ketika Yesus sudah mulai ditangkap dan seterusnya, di sana ada namanya rasa sakit. Rasa sakit, baik sakit secara fisik maupun sakit di dalam hati, dalam jiwa, sampai sakit di seluruh tubuhnya yang membawa kepada kematian. Kenapa ini penting untuk kita ingat pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Karena memang kehidupan manusia itu tidak jauh dari rasa sakit. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan atau tidak menyukai rasa sakit. Perasaan sakit itu kita tidak minta akan datang sendiri, karena selagi kita ada di bumi ini akan ada rasa sakit. Baik sakit secara fisik, baik sakit secara hati dan sebagainya. Itu sudah dialami oleh Yesus ketika di masa-masa dia sedang menuju kepada Golgota, tempat dia disalibkan. Renungan ini penting bagi kita. Kenapa? Karena memang orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus pun tidak berarti tidak lagi merasa sakit, tidak bisa sakit lagi. Kita masih bisa sakit secara fisik, bahkan mungkin secara rohani, secara perasaan kita masih saja bisa disakiti, kita masih bisa terluka, kita bisa menjadi tidak nyaman di sana. Tetapi kita bisa dapat belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memikul salib dengan semua perasaannya yang tidak baik itu, dia tetap berjalan terus. Dia tidak keluar dari jalur itu. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh, dan tidak hanya Yesus yang menempuh, semua orang yang percaya harus memikul salib bersama dengan dia. Yaitu kadang-kadang kita masih merasakan rasa sakit secara tubuh, atau merasa sakit juga di dalam jiwa kita atau pikiran kita. Tetapi sekalipun kita mengalami keadaan itu, ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bagi Yesus kita bisa belajar di Alkitab. Bagi kita adalah bahwa rasa sakit maupun sakit secara fisik maupun sakit di dalam dunia rasa dan pikiran kita, jiwa kita ini adalah hal yang baik untuk mengajar kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang kita memikul kuk. Kita penting memikul kuk. Kenapa? Karena kuk itu adalah batas. Salib itu adalah batas untuk kita tidak bisa melampaui. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ada dalam sebuah garis yang ditandai dengan salib, ditandai dengan kuk yang ada, sehingga kita menjadi seperti Yesus yang rendah hati, yang lemah lembut, dan itu indah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita menghadapi begini. Kita percaya Yesus, kita sudah beribadah, bahkan beberapa orang sudah melayani, tetapi dia tidak membawa kematian Yesus itu. Sehingga apa? Perasaan manusianya, perasaan jiwa manusianya tetap hidup. Kapan itu muncul?
muncul saat dalam rasa sakit. Kita bisa tahu keadaan manusia itu ketika rasa sakit. Ketika dia sakit, dapatkah dia menanggung rasa sakitnya, atau justru dia mengeluh, atau justru dia marah sama Tuhan, atau dia justru menyesal dengan keadaan ini? Ini bagian bahwa ternyata kita tidak mati. Kita tidak membawa kematian Yesus. Ada banyak orang-orang yang saya sebut tadi, kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya juga beribadah kepada Yesus, tapi ternyata dia tidak membawa kematian Yesus, dan dia tidak mati. Secara manusiawinya dia selalu ada sebagai manusia. Dia kan berkata, aku manusia dengan semua keberadaan manusia. Dan akhirnya itu manusia bicara tentang manusia yang berdosa. Alkitab jelas berkata bahwa kalau orang tidak mati, tidak bersama dengan Yesus, mati, dia juga tidak bisa hidup bersama dengan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-6 disebutkan bahwa jika kita menjadi sama dengan kematiannya, kita akan menjadi sama juga dengan kebangkitannya. Nah, kita tidak sadar bahwa kita percaya Yesus, kita melayani Yesus, kita mengasihi Yesus, tapi manusia kita yang lama tidak mati. Makanya penting pagi hari ini saya ingin mengajak kita, hidup kita itu perlu membawa kematian Yesus supaya kita juga mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita belum mati bersama dengan Tuhan Yesus, kita belum akan hidup bersamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasa sakit baik secara fisik maupun rohani itu diizinkan oleh Tuhan. Kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Sekarang minggu-minggu ini kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita mendengar banyak orang yang sakit dan kemudian meninggal. Hamba-hamba Tuhan juga sakit dan meninggal. Kita juga sekarang sedang berjaga-jaga. Kita berdoa supaya kita tidak sakit dan seterusnya. Tetapi perasaan-perasaan ini sedang mendera kita, dan kita rasa takut. Kita berdoa supaya kita membawa kematian Yesus dalam diri kita. Artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Secara spesifik saya ingin sampaikan bahwa kita perlu mengalami kematian kuasa daging yang sungguh-sungguh di dalam diri kita. Kuasa daging itu penting untuk kita tanggalkan, kita matikan. Kuasa daging itu bukan tubuh, tapi keinginan. Jadi kita perlu menanggalkan keinginan. Saya ingin mengingatkan kepada kita, karena dengan suasana yang tidak baik sekarang di Indonesia ini, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya justru tidak saling mendukung, tidak saling meneguhkan, tapi justru saling membuat berita-berita yang membuat kita menjadi lemah. Dan ini sebenarnya membangkitkan rasa sakit secara hati, perasaan, atau rasa sakit juga secara tubuh, karena ini akan membuat kita menjadi stres. Nah, saya melihat bahwa ada banyak orang yang sudah melayani, sudah cinta Yesus, tapi tidak membawa kematian Yesus di dalam dirinya, sehingga ketika perasaannya itu disentuh, rasa sakitnya tumbuh kembali. Ketika masa lalunya, keadaannya yang tidak baik itu disentuh, maka bangkit kembali manusiawinya, egonya, atau bicara tentang pembelaan di dalam diri kita, pembenaran dalam diri kita. Sebenarnya bicara tentang kita tidak membawa kematian Yesus. Nah, saya berdoa untuk diri saya dan kita semuanya, supaya kita dapat membawa kematian Yesus itu di dalam hidup kita saat kita mengalami yang tidak baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat juga selain rasa sakit secara fisik, karena Yesus di sana dipukul, Yesus didera, dicambuk, dan juga diolok-olok, di segala macam perkataan muncul di sana. Dan itu mengakibatkan poin yang kedua yang saya sebut suasana kematian Yesus itu di dalamnya mengandung rasa kesedihan yang luar biasa. Saya dapat merasakan kalau membaca
waktu-waktu Yesus sedang di Taman Getsemani dan seterusnya. Dia sendiri pernah berkata, hatiku sangat sedih. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu berkata, hatiku sangat sedih. Bapak Ibu Saudara, suasana kematian Yesus yang juga perlu ingat adalah bagaimana Yesus mengalami suasana kesedihan yang sangat-sangat dalam. Yesus mengalami suasana kesedihan yang tidak dapat terkontrol seolah-olah di sana. Dia bolak-balik berdoa selama 3 kali, yang didoakan itu karena dia merasa sangat sedih dan luar biasa. Tidak hanya di Taman Getsemani, sampai nanti dia di atas kayu salib, kesedihan Yesus itu sangat serius. Bapak Ibu, kenapa rasa sedih ini saya ungkap pada pagi hari ini? Karena memang rasa sakit, baik secara fisik maupun secara mental, secara rohani, itu mendatangkan kesedihan. Jadi kesedihan itu membuat beban tersendiri. Jadi Yesus itu punya beban sampai kepada penyalibannya, itu tidak hanya beban memikul salib secara fisik, tapi beban kesedihannya juga sangat serius. Kita bisa dapatkan kira-kira apa yang membuat Yesus sangat sedih. Pasti sedih karena dia harus mati, ya. Tapi sedih karena pada waktu dia mati tidak ada orang, teman-teman, siapapun yang ada di sana. Dia mengalami kesedihan yang sangat serius. Dia ditinggalkan. Nanti dalam poin yang ketiga, salah satu suasana yang saya dapatkan di sana adalah Yesus itu mengalami kesedihan yang serius karena dia merasa ditinggalkan. Sejak Yesus ditangkap, dia tidak lagi bersama murid-muridnya. Ketika dia ada diadili baik di dalam kerajaannya Herodes maupun di dalam tempatnya Pilatus, Yesus seorang diri saja. Tidak ada teman, tidak ada kawan, saudara-saudara juga pada pergi pada waktu itu. Tidak ada, kalau kita sekarang sedang diperkarakan, kita cari pengacara. Di sana tidak ada siapa-siapa. Jadi selain rasa sakit, ada kesedihan, tapi juga ada perasaan kesendirian yang sangat serius yang dialami yang Yesus dan oleh Yesus karena dia ditinggalkan. Nah, suasana kematian ini tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena ternyata bahwa hampir semua kita pernah masuk dalam suasana seperti itu. Hampir semua orang di bumi ini ada dalam suasana seperti itu. Pernah mengalami pengalaman seperti itu. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan pagi hari ini buat kita adalah supaya pada waktu kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini, kita tidak kecil hati, kita tidak putus asa, kita juga tidak akan menyerah. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalaminya. Bagi saya sesungguhnya apa-apa yang dialami Yesus dalam beberapa poin, nanti Bapak Ibu boleh dapatkan lagi kira-kira apa yang ada dalam suasana kematian Yesus. Kita bisa tambahkan yang lain-lain. Dan kalau ini selalu kita mengingat tentang hal ini, dan kita tahu bahwa Yesus mengalami itu bukan karena keadaannya, tapi sesungguhnya kata firman Tuhan, dia sedang menanggung kelemahan kita. Dia sedang menanggung sakit penyakit kita. Dia sedang menanggung ketidaksanggupan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita. Jadi dia mengalami itu sebagai bayangan dari apa yang kita alami. Jadi ketika kita mengalaminya, kita akan berkata begini, saya tidak sendiri. Yesus sudah pernah mengalaminya. Saya percaya kalau Yesus pernah mengalaminya, dia juga tahu perasaan kita. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang menyebut bahwa kita punya imam besar, tidak seperti imam besar biasa. Imam besar yang tidak tahu perasaan kita, yang tidak tahu apa yang ditanggung oleh umatnya. Tapi imam besar yang kita punya, yang adalah Yesus Tuhan, adalah imam besar yang memahami, yang mengerti. Bahkan dia mempunyai jalan keluar dari apa yang dialaminya. Kenapa? Karena dia pernah mengalami, dia pernah ada di sana.
Dia berhasil melalui jalur itu, dan itu menjadi teladan dan contoh bagi kita. Dan kita bersyukur jika Yesus pernah mengalami itu ketika kita berdoa, keadaan kita tidak baik. Dia akan sangat mengerti hati kita. Dia sangat mengerti perasaan-perasaan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, hari-hari ini memang keadaan kita sedang tidak baik. Kita mendengar bertambah terus orang-orang yang terinfeksi, bertambah terus orang-orang yang meninggal karena wabah ini. Dan sekeliling kita juga kita mendengar ada banyak orang-orang yang mulai terinfeksi, dan ini membuat kita menjadi seperti tekanan hidup yang menyakitkan bagi kita. Kita mengalami banyak orang yang sudah tidak bisa bekerja lebih lagi. Kita sadar artinya bahwa pendapatan kita, artinya pemasukan kita tidak seperti apa yang kita dapatkan kemarin-kemarin, dan akan ada suasana sedih, akan ada rasa sakit di sana, akan ada rasa sendiri di sana. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya berbicara dengan beberapa orang. Kenapa? Karena kita semua tidak dapat memprediksi sampai kapan keadaan tidak baik ini terjadi. Ada orang memperkirakan tahun ini, ada yang memperkirakan 2-3 tahun. Dan kita semakin tidak nyaman ketika kita memikirkan beberapa bulan kemudian. Karena sekarang pun keadaan sudah tidak baik, dan kita akan mulai sedih. Ketika kita mulai sedih, mari ingat, Yesus juga pernah mengalami keadaan itu, sekalipun di dalam tema yang berbeda. Bagi saya adalah intinya, Yesus dapat memahami, Yesus dapat mengerti. Bahkan dia dalam kedalaman perasaan kita pun dia dapat mengenali kita. Dan tidak hanya itu, tapi dia juga akan mensupport kita, memberi kekuatan yang lebih bagi kita. 3 poin ini penting bagi kita. Saya sampaikan bahwa membawa kematian Yesus itu akan membuat kita, dari 1 poin adalah kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena saat kita sedang memikul salib, saat kita sedang menghadapi yang tidak baik, kita tetap di dalam Tuhan. Kita tidak akan lepas kontrol, kita tidak akan menjadi manusia yang lama, yang balik kembali, tapi kita tetap menjadi orang yang rohani, yang telah diubah melalui suasana kematian Yesus. Karakter kita, sifat kita, cara pikir kita, pola pikir kita mati bersama dengan Yesus. Mati disalibkan bersama dengan Yesus, dan kehidupan yang kita punya ini adalah kehidupan yang baru. Artinya, kalaupun keadaan-keadaan yang tidak baik ini berlangsung, baik melalui wabah, suasana-suasana, atau melalui orang-orang yang menyakiti kita, kita tidak akan berubah kembali menjadi manusia yang lama, tapi adalah manusia yang telah dibaharui di dalam Yesus. Yang kedua bahwa adalah ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, kita mengalami rasa sakit seperti yang kita cerita tadi, kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu indah sekali. Kita punya sobat, kita punya sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, karena dia pernah mengalami seperti keadaan yang tidak baik juga. Saya senang jika bersaksi kepada beberapa orang bahwa Injil itu tidak hanya pengetahuan. Injil tidak hanya saya baca Alkitab dan saya cerita, oh Yesus begini-begini. Tapi saya senang jika Injil itu terjadi nyata dalam hidup kita. Kalau kita cerita tentang penderitaan, kita cerita tentang kesusahan, kita cerita tentang kepedihan, kita cerita tentang kegagalan, kita cerita tentang rasa sakit, bukan cerita orang. Karena kita mengalami, firman itu telah kita lalui, kita alami, kita jalani. Dan ketika kita bersaksi, kita bercerita kepada orang lain, maka firman itu menjadi firman yang berkuasa. Kenapa? Orang-orang yang pernah menjalani seperti Yesus, orang-orang yang pernah menjalani ketidaknyamanan dalam hidup ini,
ketika ada orang lain yang mengalaminya, dia akan bersikap berbeda dengan orang yang tidak mengalaminya. Misalnya seperti apa? Kecenderungan orang ketika keadaan orang lain tidak baik, kita langsung menyalahkan. Kecenderungan ketika orang lain sakit, kita langsung berkata ada dosa. Dan ketika keadaan orang lain sedang jatuh, kita berkata ini teguran Tuhan. Dan macam-macam yang bisa menghasilkan penghakiman, sehingga orang lain yang mendengar tidak dibangun, tapi justru menjadi lemah. Tetapi kalau orang-orang yang berkata ini pernah mengalami keadaan-keadaan ini seperti yang dialami oleh Yesus, maka dia ketika mendengar orang lain mengalami tidak baik, dia akan menutup mulutnya. Dia akan belajar menguasai lidahnya. Ketika dia melihat orang-orang, keluarga-keluarga, teman-teman jemaat Tuhan tidak baik keadaannya, dia akan menahan mulutnya dan dia mulai berdoa. Dia belum akan berkata-kata sampai Tuhan menaruh sesuatu di dalam diri kita. Kenapa? Kita mengerti, kita paham bahwa pada waktu orang mengalami hal yang tidak baik itu, tidak semudah itu kita bisa berbicara kepada mereka. Kalau kita berbicara hanya sebagai hakim, kita berbicara hanya menegur, tapi tidak ada empati, tidak ada kasih dalam diri kita, itu tidak akan membangun orang lain itu, justru akan menyakiti orang lain itu. Kita bersyukur punya Yesus yang menjadi manusia. Orang-orang berkata, kenapa Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Oh, dia bukan Tuhan, dia manusia. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang pernah jadi manusia. Kita bersyukur jika Yesus pernah jadi manusia, mengalami semua keadaan secara lahiriah, bahkan hal-hal yang lebih buruk daripada apa yang dialami oleh manusia secara kebanyakan. Artinya apa? Jika ada orang-orang yang turun dalam kehidupan yang sangat buruk, mengalami kemiskinankah, mengalami rasa sakitkah, kesedihankah, ditolakkah, Yesus sudah melalui jalan itu. Yesus sudah pernah ada di sana. Belum ada di antara kita yang pernah lahir di kandang domba. Hanya Yesus yang pernah. Yesus tidak hanya pada waktu lahir dalam kesusahan. Ya, waktu lahir sudah susah. Dia mau lahir, mau keluar dari kandungan mamanya saja, dia harus pergi dari kampungnya untuk pergi sensus. Mau melahirkan tidak ada tempat. Kesusahannya sejak dari awal. Bapak Ibu Saudara, tanda bahwa kita punya imam besar, kita punya Tuhan yang dapat memahami keadaan kita karena dia pernah ada bersama dengan kita. Dengan kita membawa kematian Yesus, karena Yesus juga adalah manusia, mengalami semua yang tidak baik. Kita bersyukur jika kita berdoa, kita punya teman yang pernah mengalaminya. Kita bersyukur Yesus Tuhan pasti mengerti keadaan kita dan dia pasti menyayangi kita. Yang terakhir adalah bahwa jika tadi kita harus membawa kematian Yesus, tapi kita juga membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Ya, jadi membawa kematian Yesus tidak hanya dalam berita, tidak hanya dalam penyampaian firman, tapi juga membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Artinya itu hidup di dalam kita. Saya menulis begini, dalam membawa kematian Yesus dalam tubuh kita adalah kematian Tuhan Yesus bukan sekedar berita yang perlu disampaikan kepada orang lain, tetapi kita juga harus mengalami kematian juga yang adalah kematian daging. Keinginan daging itu harus menjadi nyata di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Memang kita di Indonesia ini kita tidak mendengar banyak kecuali pemberita Injil di awal-awal yang mengalami masa-masa yang sukar. Tapi tidak berarti kita tidak bisa belajar bahwa kematian Yesus itu kesusahannya, kesukarannya, penderitaannya bisa kita alami di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau tadi saya singgung tentang kematian daging, ini justru hal yang sangat penting bagi kita. Daging itu bicara sifat, karakter,
bicara tentang keinginan, pikiran-pikiran manusia yang perlu dibawa sampai kepada kematian di kayu salib. Kekristenan tidak hanya bicara tentang salib dalam arti saya lihat salib, saya pelihara salib, tapi makna salib itu adalah bahwa saya harus mati di dalam kuasa daging, keinginan manusiawi saya yang lama, dan saya harus menjadi yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum berakhir, kematian Yesus, suasana kematian Yesus ini tidak hanya menjadi sesuatu yang perlu diperingati maksud saya, tapi kematian Yesus ini harus menjadi kehidupan yang nyata di dalam diri kita. Kenapa? Karena kematian Yesus inilah dan perjalanan yang membawa Yesus dalam kematian inilah yang sesungguhnya menghasilkan peremukan, penghancuran manusia, keinginan manusia, kuasa daging di dalam diri kita. Kita mengingat bahwa Paulus, hamba Tuhan yang besar, pengurapan Tuhan padanya luar biasa, kebersamaan dengan Tuhan luar biasa, tapi juga dia masih berjuang di dalam mengendalikan. Kalau tepatnya bukan mengendalikan, tapi mematikan. Mematikan artinya menganggap tidak ada, bahkan belajar untuk mematikannya, menanggalkannya. Semua sifat daging itu ditanggalkan. Tapi Paulus jujur di dalam Roma pasal yang ke-7, dia berkata bahwa ada kerinduan di dalam hatinya untuk mengasihi Tuhan, ada kerinduannya untuk mencintai Yesus. Ya, aku ingin mengasihi Yesus. Kita semuanya pasti, saya rindu mengasihi Yesus, saya rindu beribadah kepadanya. Tapi kuasa di dalam tubuhku ini, keadaanku ini tidak memungkinkan. Pada waktu itulah tepatnya kita perlu mengalami penyaliban itu. Kita perlu mengalami kematian itu sama seperti Yesus. Sebelum keinginan dan semua kuasa daging, kelemahan di dalam diri kita ini dimatikan seperti Yesus yang dimatikan di kayu salib, memang akhirnya kehidupan yang rohani ini belum akan tumbuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita berdoa, keadaan yang ada ini anggap sebagai cara Tuhan membawa kita juga ke dalam pengalaman kuasa kematiannya, pengalaman suasana sementara dia dalam persiapan kematian sampai kematiannya, dan sungguh-sungguh sampai dia mati. Ini penting bagi kita karena orang-orang percaya tidak hanya bicara tentang salib dan kematian, tapi juga bicara disalibkan dan dimatikan. Kalau kita baca ayatnya 2 Korintus 4 ayat 10 ini, Rasul Paulus berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Jadi senantiasa selalu di mana saja, dalam urusan apa saja, kematian Yesus itu menjadi suasana yang selalu mengendalikan dia. Sehingga dia ada dalam penaklukan diri, dalam kebenaran dan oleh kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini penting? Sebab jika kita tidak membawa kematian Yesus, maka frase selanjutnya itu tidak akan terjadi. Apa dikatakan? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Tidak real. Kita kadang-kadang tidak dapat logis dalam hidup kita. Kenapa? Kita hanya mengharapkan yang baik. Kita menantikan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa supaya Tuhan menjadikan semuanya baik-baik. Dan kita tidak sadar bahwa semua yang baik itu terjadi karena ada salib, ada penyaliban. Jadi Alkitab berkata begini, kalau kita balik mestinya berkata begini, kehidupan Yesus itu menjadi nyata bagi kita orang yang percaya ketika kita selalu membawa kematian Yesus. Jadi membawa kematian Yesus itu akibatnya adalah kita memperoleh kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupannya Yesus. Karena kita berjalan dalam lintasan yang dibuat oleh Yesus, karena kita berjalan di jalan-jalan yang digariskan oleh Yesus, kita juga mati bersama Yesus. Akhirnya kita juga beroleh kehidupan bersama dengan
Yesus. Ini penting. Kita tidak dapat memperoleh kehidupannya saja, sementara jalan kematiannya kita tidak lalui. Kita tidak bisa mendapatkan yang baik saja, tapi proses menuju baik itu kita tidak alami. Jadi ketika kita mati bersama dengan Yesus sebelum kita berakhir, kematian Yesus, cara kematian Yesus ini adalah hukum surgawi. Ini bukan hukum manusia. Ini adalah hukum surgawi. Kenapa? Karena ketika kuasa daging itu mati, maka yang rohani itu akan tumbuh. Paulus juga menggambarkan seperti biji yang harus jatuh ke tanah dan mati sampai akhirnya tumbuh. Kita juga tidak akan hidup lagi atau tumbuh sebelum mati. Jadi kita tidak hanya mati secara fisik dan kemudian nanti bangkit pada akhir zaman, tapi secara rohani kita manusia yang lama harus mati supaya yang surgawi itu bisa tumbuh. Orang tidak dapat memperoleh yang surgawi jika dia tidak mematikan yang jasmani. Orang tidak bisa beroleh kehadiran kerajaan surga di dalam dirinya kalau yang jasmani atau yang duniawi ini tidak ditanggalkan. Kita harus tahu hukumnya bahwa yang surgawi itu menggantikan yang jasmani atau menggantikan dosa dengan semua manusia yang lama. Kita berdoa supaya melalui peringatan hari kematian Yesus pada hari ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam diri kita. Kita berdoa supaya kehidupan Yesus dalam kehidupan yang surgawi, yang adalah surgawi itu juga muncul di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi yang disebut namanya manusia baru. Haleluya. Kita belum akan menjadi manusia yang baru. Paulus di dalam suratan-suratannya itu menulis judul tentang manusia baru. Jadi kalau ada manusia baru, berarti ada manusia yang lama. Kematian Yesus adalah gerbang berhenti dari manusia yang lama dan gerbang menuju kepada manusia yang baru. Kita harus tahu bahwa untuk beroleh yang surgawi, untuk beroleh yang rohani, maka yang duniawi ini juga harus mati. Kita berhenti, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita memahami keadaan ini dan kita dilahirkan, ditumbuhkan manusia kita yang rohani di dalam Yesus. Saya ingin mengingatkan kepada kita perjalanan yang panjang menjadi orang percaya Yesus ini. Bapak Ibu yang sudah ibadah, Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah menyembah di dalam roh, seolah-olah surga sudah datang kepada kita. Tapi ingat, jika kematian Yesus tidak menjadi bagian kita, ketika keadaan-keadaan yang sulit muncul atau kita alami, manusia lama masih akan muncul lagi. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Yesus, kematian Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Saya berdoa untuk diri saya berdoa untuk keluarga dan semua umat-umat Tuhan. Kita harus dimatikan. Kita harus membawa kematian Yesus supaya kita boleh kehidupan yang baru, yang rohani, yang surgawi. Surgawi saat kita mengalami yang tidak baik, yang surgawi waktu kita menanggapi keadaan yang tidak baik, yang surgawi muncul saat kita dalam sakit, di dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dan jika itu muncul, maka tidak ada hal yang membuat kita merasa tidak nyaman di bumi ini, karena Yesus yang surgawi itu ada dalam hati kita. Haleluya. Bapak Ibu, sangat kecil hati jika hari-hari ini keadaanmu, keadaanku, keadaan kita semuanya tidak baik oleh berbagai keadaan. Percayalah bahwa ada maksud Tuhan mengerjakan hal-hal rohani di dalam diri kita. Baiklah kita di dalam memperingati hari kematian Yesus, membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus itu tumbuh di dalam diri kita. Mari saya ajak kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak apa yang kita dengar hari ini.
Kita berdoa jika kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini, kita tidak sendiri, kita tidak ditinggalkan. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Harga yang mahal yang telah Yesus bayar dengan hidupnya, dalam kesengsaraannya, dalam kesusahan kesedihannya, bahkan dalam kematiannya di kayu salib, semua dikerjakan demi cintanya kepada kita. Dia membayar harga kematian kita, tapi juga dia memberi teladan bagi kita. Dan yang terakhir, dia memberi jaminan bahwa jika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, Yesus ada bersama dengan kita. Saya rindu sebelum ditutup, kita nyanyikan satu pujian, dikatakan bahwa Yesus, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia akan ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari nyanyikan pujian ini. Kita bawa kematian Yesus bersama dengan kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Kau akan ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Bagi dia, amin. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala
Yesus, kami berdoa, biar Roh-Mu yang kuat, yang perkasa datang menyertai kami, datang melingkupi kami. Saat kami ada dalam suasana duka, kesedihan, saat kami ada dalam perjuangan, pergumulan, seolah-olah suasana kematian-Mu sedang turun atas kami. Bapa, kami berdoa, Roh-Mu yang ajaib melingkupi, memenuhi hati dan jiwa kami. Kami berdoa supaya oleh kematian-Mu kami dilahirkan baru. Kami hidup dalam suasana surgawi, karena kami juga telah mati bersama-Mu di dalam semua keinginan duniawi kami, suasana keinginan daging kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menaklukkan segala keinginan daging, keinginan duniawi, dan disalibkan bersama dengan-Mu. Hamba-Mu berdoa, turunlah suasana surga mengalir atas kami, umat-umat-Mu, keluarga-keluarga, semua kami sedang dilanda oleh keadaan duka, rasa sakit, kecemasan, rasa takut, kekhawatiran. Engkau datang meneguhkan kami, menguatkan kami, memberi damai sejahtera di dalam roh dan jiwa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur memiliki Yesus, memiliki Imam besar yang mengerti perasaan-perasaan kami. Kau sahabat kami, Engkau sobat setia kami. Kau mengerti, bahkan Kau bersama dengan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini, Bapa di surga, yang membawa kematian-Mu di dalam tubuh kami, sehingga kami dibaharui dalam manusia rohani kami dari hari ke hari, dari waktu demi waktu. Kami berdoa, hidupkan firman-Mu atas kami, semua teman-teman, saudara-saudara kami, jemaat-Mu, orang-orang percaya hari ini diberi kekuatan yang baru,
di balik kematian Yesus ada kebangkitan. Di balik kesusahan kesedihannya ada kehidupan yang baru. Demikianlah yang kami terima jika kami membawa kematian-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami di rumah kami masing-masing. Beri kami tetap bertahan di dalam kesusahan ini. Buat kami tetap berdoa dan bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan sesama saudara kami, menjadikan kami indah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Berkati kami, berkati semua kami, dan kami berdoa secara khusus untuk wabah yang sedang melanda Indonesia, bahkan di Medan, Sumatera Utara. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau menjamah setiap kami, mulai dapat mengendalikan diri kami, untuk kami tetap tinggal di rumah dan berdoa. Kami berdoa, beri kami kesadaran diri, untuk kami juga dapat mengasihi diri kami dan keluarga kami dan orang lain saat kami sedang berdiam diri di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat, berikan mereka kesanggupan-kesanggupan yang lebih untuk dapat melayani rakyat, baik yang ada di Sumatera Utara, serta Indonesia secara khusus. Berdoa untuk presiden dan semua sampai semuanya kami berdoa, Tuhan, negeri kami di dalam pengawasan-Mu. Sekarang kami mendengar semakin bertambah yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari beri kemurahan ya Tuhan, supaya negeri kami dipulihkan kembali, supaya kami dapat beraktivitas, kami dapat beribadah, kami dapat memuliakan Tuhan. Jika sementara ini berlaku, biarlah Tuhan memberikan juga kesanggupan bagi kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, memberkati kami semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selesaikan ibadah ini dan kita menerima berkat Tuhan. Oh syakaralah. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus akan menolong, menghibur, menyertai, dan selalu ada bersama dengan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami dalam pemeliharaan-Mu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.